Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Ahmad Raja Redusi, NIM D1 D1 18050, Wilson Tamadu Banurea, NIM D1 D1 18023, Karen Evi Triani, NIM D1 D1 18058, Wadi Amrina, NIM D1 D1 18099, dan Iksan Saputra, NIM D1 D1 17058. Dalam mata kuliah Teknologi Produksi Taman pada Lahan Suboptimal. Langsung saja kita mulai diskusi. Yang pertama yaitu saya, paten nomor CN 101292670B tentang insektisida dengan menggunakan biji jarak pagar. Penelitian ini berhubungan dengan insektisida nabati, lebih khusus lagi berhubungan dengan metode pembuatan insektisida yang terbuat dari ekstrak biji tanaman jarak pagar. Insektisida ini digunakan untuk membunuh hama tanaman. Biji tanaman jarak pagar atau Jatripa Cursas-L mengandung sumber obat biologi dari berbagai komponen dalam biji, kulit, buah atau kayu, daun, akar, dan getahnya dapat diekstrak untuk membuat obat biologis dan bioeptisida. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa tanaman ini memiliki kandungan nutrisi, pembunuh virus, disineksi, efek seperti anti tumor, dan perawatan kesehatan. Ekstrak perasaan biji dan daun jarak memiliki bakterisida terhadap bakteri umum seperti Staphylococcus dan Bacillus. Selain itu memiliki aktivitas insektisida yang lebih kuat terhadap kutu, persik hitam, ulat kubis, dan bonggol padi. Tujuan dari penemuan ini adalah untuk menyediakan metode pembuatan insektisida sebagai bahan aktif pelarut metanol yang diekstrak dari biji tanaman jarak pagar yang berefek pada Spodoptera litur Rutella silostella dengan tingkat kematian 100% untuk waktu selama 24-36 jam tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya yang akan memaparkan materi yaitu Serena Fitriani. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan insektisida dengan menggunakan biji jarak pagar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buah jarak dikeringkan menggunakan mesin pengering atau oven pada suhu 95 sampai 105 derajat Celcius selama 2 sampai 5 jam sampai beratnya berkurang hingga 10%. Buang kulit dan timbang biji jarak tersebut sebanyak 1 kg. Kemudian dihancurkan atau dihaluskan, lalu masukkan ke dalam wadah. Setelah itu, campurkan dengan petroleum ether sesuai dengan rasio massa dalam wadah. Lalu masukkan ke dalam instrumen ultrasonik untuk pemprosesannya selama 23 sampai 25 menit. Minyaknya dilarutkan dalam benzium atau larutan suction filtrasi yang mengandung benzium reclaimed solvent. Nah, solvent yang telah di reclaiming ini di ultrason lagi lalu diteruskan ke ultrasonik. Langkah selanjutnya adanya pengulangan dari langkah kedua sebanyak 2-5 kali, sehingga minyak lemak biji jarak dimasukkan ke dalam wadah dan diekstraksi dengan petroleum ether. Yang keempat, minyak biji jarak sebanyak 40-60% digabung dan kemudian diresidu di dalam wadah lalu disaring menggunakan kain saring atau layar filter dengan pompa vakum dengan tekanan 0,07 sampai 0,1 MPa selama 1 sampai 2 jam. Nah, hasil residu dicampur dengan metanol atau campuran metil alkohol dengan perbandingan 1:5 sampai 7. Lalu gabungkan ke dalam instrumen ultrasonik selama 23 sampai 25 menit. Setelah itu, saring larutan yang mengandung metanol dengan penghisap. Lakukan langkah kelima secara berulang sebanyak 3-5 kali untuk mendapatkan larutan ekstraksi metanol. Bahan aktif insektisida dalam residu filter dipisahkan oleh metil alkohol, lalu diperoleh cairan ekstrak metanol 2-5%. Yang ketujuh, larutan ekstraksi dicampur dengan air dengan perbandingan 1:2 sampai 5 atau alkohol campuran etanol dalam rasio 1:20
Maaf, 1:10-20 untuk mendapatkan insektisida yang dibuat dari tanaman biji jarak pagar. Nah, metode ini merupakan cara pembuatan insektisida yang paling sederhana dan mudah untuk dibuat, serta melalui efek insektisida ini, efeknya sangat baik dan dapat menggantikan insektisida kimia. Mungkin begitu saja, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pemaparan materi selanjutnya oleh Saudara Rawinson. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu paten nomor US 6543 181 B1 yaitu tentang komposisi penarik lalat buah. Penelitian ini berhubungan dengan bidang penarik serangga, khususnya komposisi dan metode penggunaan untuk menarik dan menjebak lalat buah Drosophila. Penarik lalat buah yang sangat efektif tampaknya dan berfungsi sebagai tempat untuk makan dan bertelur lalat buah. Senyawa yang berasal dari buah yang matang dan membusuk, dan selanjutnya mengidentifikasi senyawa yang memiliki kemampuan terbesar untuk menarik lalat buah Drosophila ke perangkap. Beberapa senyawa yang diidentifikasi dipilih untuk digunakan dalam formulasi penarik perangkap dan aplikasi perangkap lalat buah berdasarkan aktivitas neurofisiologis pada neuron penciuman pada Athena, ditambah dengan percobaan penjebakan dengan lalat buah Drosophila melanogaster. Komposisi penarik lalat buah Drosophila yang terdiri dari asam karboksilat rantai pendek yang mudah mengudap, alkohol rantai pendek yang mudah menguap, alkohol tersubstitusi aril yang mudah menguap, dan senyawa nitrogen. Suatu metode untuk menarik lalat buah Drosophila yang terdiri dari penempatan di area lalat buah dalam jumlah efektif. Komposisi penarik lalat buah dari penemuan ini dalam perwujudan metode yang lebih disukai, pemosisian yang disebutkan di atas terjadi misalnya di tempat tinggal atau di fasilitas komersial termasuk tetapi tidak terbatas pada kafetaria, restoran, bagian produk kelontong, pengepakan produk, area distribusi atau staging, sekolah, rumah sakit, atau area lain yang dianggap terinvestasi atau berisiko terinvestasi lalat buah. Penemuan ini menarik bagi mereka yang atau menggunakan jasa pengendalian hama profesional karena komposisi dan metode dapat jika diinginkan, tetapi tidak terbatas pada bahan alami atau senyawa sintetik setara yang bahannya memiliki toksisitas yang sangat rendah pada manusia atau hewan. Penemuan ini juga dapat dipraktikkan tanpa menggunakan insektisida yang berpotensi berbahaya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk Saudara Ihsan Saputra. Mohon maaf untuk Saudara Amrina. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan dari materi tadi. Komposisi ekstrak lalat buah Drosophila terdiri dari asam karbohidrat rantai pendek yang mudah menguap, alkohol rantai pendek yang mudah menguap, alkohol tersubstitusi aril yang mudah menguap, dan senyawa nitrogen di mana senyawa nitrogennya adalah indol 3-metil 1H indol atau triakilamina. Komposisi pendek lalat buah Drosophila sintetik dibuat dengan menggabungkan asam asetat atenol, 2-fenil atenol, dan senyawa nitrogen dari indol, skatelortimetilamina atau campurannya. Selanjutnya, cara menarik lalat buah Drosophila yang terdiri dari memposisikan di area lalat buah komposit penarikan. Lalat buah Drosophila dalam jumlah efektif yang terdiri dari sekitar 10 sampai sekitar 100% berat asam asetat, dari sekitar 1 hingga sekitar 30% berat atenol, dan dari sekitar 0,1 sampai sekitar 100% berat 2-fetil atenol, dari sekitar 0,001 sampai sekitar 1 Drosophila.
Dalam terowongan angin yang memiliki kecepatan angin sekitar 10 cm per detik. Komposisi merangsang respons elektronetrogram dari Athena lalat buah Drosophila. Ya, sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk saudara Ihsan Saputra. Saudara Ihsan Saputra bisa di mute dulu, di unmute dulu supaya terdengar. Di unmute dulu Kak. Dia termute suaranya. Jaringannya. Ya, silakan saudara Ihsan Saputra. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok ini. Langsung saja. Selanjutnya, terdiri dari penggabungan komposisi sebagai bagian dari perangkap untuk mengumpulkan lalat yang tertarik, di mana area lalat buah meliputi buah segar, beku, atau olahan, buah atau hasil bumi. Lalat buah Drosophila adalah Drosophila melanogaster, di mana komposisi penarik lalat buah Drosophila selanjutnya terdiri dari sekitar 0,3 sampai sekitar 3% berat etilasetat dan dari sekitar 0,3 sampai sekitar 10% berat 2 beniletilasetat. Untuk menahan lalat buah Drosophila di dalam perangkap dan salah satu dari komposisi perangkap penarik lalat buah sintesis yang disebutkan di atas permukaan atau struktur untuk menempatkan atau menemukan umpan, seperti selotip, wadah, atau piring, dan dapat mencakup misalnya permukaan yang lengket, insektisida, feromon alami, atau sintesis perangkap satu arah kotak, sarana sengatan listrik seperti elektroda akses terbatas, reservoir cairan spons, padatan berpori, dan permukaan atau struktur sejenisnya dan kombinasinya. Perangkap selanjutnya dapat terdiri jika diinginkan, misalnya rangsangan panas, rangsangan visual, dan rangsangan sejenisnya atau kombinasinya. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.